Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang indah ini. Allah masih sempatkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang mulia, yang insyaallah ganjaran dan pahala bagi mereka yang hadir di majelis ilmu amat sangat banyak sekali. Di antaranya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan binatang yang ada di dasar laut, mereka semua beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan para malaikat membentangkan sayapnya kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima semua amal dan kebaikan kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah muliakan, pada pagi ini kita akan mengevaluasi ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, baik itu di pendidikan formal. Dulu kita pernah di SD, SMP, SMA, atau mungkin lanjut lagi S1, S2, dan seterusnya. Kita tambah lagi ilmu kita dengan hadir di majelis ilmu. Dari majelis ilmu yang satu pindah ke majelis ilmu yang lain. Kajian-kajian amat sangat banyak kita hadiri, baik offline maupun online. Tambah lagi barangkali nasihat-nasihat teman kita, nasihat-nasihat orang tua kita. Jadi secara umum ilmu ataupun pemahaman atau pengetahuan sudah amat sangat banyak kita miliki. Nah, kalau pendidikan formal, tanda mereka berhasil itu ada. Buktinya biasanya ada rapot, ada ijazah, ada surat kelulusan, atau mungkin ada sertifikat, atau ada foto atau video wisuda. Dia dinyatakan lulus itu. Tapi bagi kita yang barangkali sering ngaji, sering belajar, baik membaca, mendengar, maka itu sebenarnya juga ada standar bahwa dia sudah lulus atau tidak. Apa standar seseorang ilmu yang didapatkannya itu dikatakan lulus, dikatakan berhasil? Manakala
ada tanda-tanda bahwa ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat. Maka kita akan kaji sebuah ungkapan Fadilatul Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi. Siapa Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini? Sekilas kita lihat bahwa beliau sejak muda ini sudah pernah menjadi kepala perpustakaan umum Universitas Islam Madinah. Jadi sejak muda hobinya memang sudah membaca. Beliau juga pernah belajar kepada Syekh bin Baz, bahkan pernah nyantri kepada Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti 10 tahun. Jadi secara keulamaan, secara keilmuan dia ini diakui oleh dunia. Jadi tidak hanya Saudi Arabia, tidak hanya Jazirah Arab, tapi dunia sudah mengakui keilmuannya. Mendapatkan gelar S2, S3, bahkan profesor. 20 lebih ijazah dia dapatkan dari para ulama dunia, baik Al-Haramain, Maroko, Syam, India, Afrika, dan seterusnya. Secara jabatan, dia pernah menjadi imam dan khatib Masjid Nabawi, pernah menjadi qadhi atau hakim, wakil umum Kementerian Kehakiman, bahkan pernah menjadi ketua OKI, Organisasi Konferensi Islam. Jadi secara keilmuan dia diakui, secara jabatan dia juga ada. Nah, kalau kita barangkali ilmu kita nggak banyak, jabatan kita barangkali nggak punya. Beliau ini kita akui, keilmuannya ada, jabatannya ada. Nah, beliau mengatakan, tasa'al ma'a nafsika an hawbika min alamatil ilmin nafi. Coba tanyakan kepada dirimu, adakah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat di dalam dirimu? Nah, kita mau koreksi diri kita pribadi ini. Sudah lama kita, bahkan terus berjalan, kita ini lagi belajar. Namun adakah tanda-tanda ilmu tersebut bermanfaat atau tidak? Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini ada sekitar 6 tanda. Tanda seseorang punya ilmu. Tanda seseorang ilmunya bermanfaat atau tidak. Baik ilmu yang berurusan dengan dunia maupun ilmu yang berurusan dengan keakhiratan, dengan agama. Apa tanda-tanda seseorang itu berilmu? Apa tanda-tanda seseorang itu ilmunya berguna, bermanfaat? Pertama, al-amalu bihi. Dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Secara umum barangkali kita sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Itu ilmu. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Kita secara umum mengerti itu. Atau ilmu-ilmu yang lain. Katakanlah misalnya kita berakhlak, beradab kepada keluarga kita, baik istri kita maupun anak kita. Dan itu ilmu. Kita ngerti bagaimana cara memperlakukan mereka. Kita punya tetangga. Kita tahu ilmunya, bagaimana sikap kita kepada tetangga. Maka orang yang berguna ilmunya itu ketika dia mengamalkan apa yang dia ketahui.
Al-Fudail bin Iyad sebagaimana diungkap dalam Tarikh Madinati Dimashqi berkata, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Seseorang yang berilmu, seseorang penuntut ilmu senantiasa dalam keadaan jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, barulah dia dikatakan orang berilmu. Jadi standar orang berilmu hari ini bukanlah S1, S2, S3. Walaupun itu sesuatu yang harus kita miliki untuk hari ini. Tapi standar yang paling utama kalau sudah kuliah dan seterusnya, maka kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seorang ulama berkata, Malik bin Dinar misalnya, orang yang belajar, orang yang mengaji, namun tidak ada usaha untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, maka ilmu yang dia hanya miliki itu menjadi kebanggaan semata. Ya nanti kalau ngomong sama orang, saya ini kan sudah ngaji, saya ini sudah kuliah loh, sudah S1, S2 dan seterusnya. Jadi hanya menjadi kebanggaan saja kalau ilmu itu tidak diamalkan. Bahkan Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in berkata, "Mathalu man ta'allama ilman la ya'malu bihi." Perumpamaan seseorang yang memiliki ilmu, lantas ilmu itu tidak diamalkannya, kama salil tabibin ma'ahu dawa'un, dia seperti seorang dokter yang punya obat banyak, bahkan mungkin stok obatnya ada di lemari, ada di gudang barangkali, namun la yatadawa bihi, gak digunakannya obat itu untuk obatin orang. Pasien datang kepada dia mengeluh penyakit A, B, C, D dan seterusnya, kata dia, udah pulang sana. Itu namanya orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ulama diantaranya Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa seseorang di dalam kecelakaan, di dalam kemudaratan, dalam kondisi bahaya, gak aman dia, gak tenang dia, ketika dua hal. Pertama, ada mulukusu, para pemimpin yang gak bagus akhlaknya. Nah, biasa rakyatnya itu dia sengsara biasanya. Yang kedua, wa ilmin la ya'malu bihi, orang banyak belajar, orang banyak punya ilmu namun gak diamalkan, maka dia mengalami kecelakaan. Sesuatu yang gak aman pasti didapatkan. Dan bahayanya biasanya kita orang banyak berilmu namun jago dalam berdebat. Kan sering kita menemukan orang seperti itu. Kalau berusaha beramal susah sekali. Makanya Ma'ruf Al-Qarhi berkata, ketika Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, fatahallahu alaihi babal amali wa aghlaqa anhu babal jidal. Allah mudahkan dia untuk mengamalkan apa yang dia ketahui, dan Allah tutup baginya pintu suka berdebat. Itu tanda Allah berikan kebaikan kepada seseorang. Sebaliknya, wa idza arada bi'abdin syarra,
ketika Allah berkehendak tidak baik kepada seorang hamba, aghlaqa alaihi babal amali wa fataha alaihi babal jidal. Allah beratkan dia, susahkan dia dalam mengamalkan ilmunya. Kalau teori dia bagus banget, pintar banget. Dan Allah mudahkan dia untuk piawai dan hebat dalam berdebat. Nah, hati-hati yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau kita ini berharap pintar dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengukur bahwa orang-orang yang berilmu itu harus mengamalkan minimal 3. Pertama, dia mengetahui. Dan cara mengetahui adalah belajar. Seperti kayak begini, ini cara mengetahui. Atau mungkin dengan kita sekolah atau kuliah, baik offline maupun online. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mengajarkan. Mengajarkan gak mesti harus formal seperti sini, ikut pengajian, ngajar di pengajian, atau jadi dosen, gak mesti harus seperti itu. Nyampaikan ke anak istri saja, itu bagian daripada mengajarkan ilmu. Kalau kita demikian punya pengetahuan, kita mengamalkan dan kita menyampaikan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang seperti itu dipanggil sebagai orang terhormat oleh para malaikat langit. Jadi ingin jadi orang terhormat sederhana. Bahkan yang menghormati malaikat, caranya bagaimana? Kita sudah punya pemahaman, sudah punya ilmu, maka amalkan. Lanjutkan lagi dengan menyampaikan kepada orang lain. Nah, jamaah Allah muliakan, ada satu hal barangkali yang kita sering lupa terkait masalah ilmu ini, yaitu bahwa ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita ketahui, itu nanti akan Allah tanya pada hari kiamat. Ada namanya pertanyaan alam kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ternyata nanti di padang mahsyar, menurut hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana kaki anak Adam ini tidak akan bergeser di padang mahsyar sebelum ditanya 5 hal. Ada hadis yang lain mengatakan 4 hal. Di antaranya, wa madza amila fima alima. Apa saja yang sudah kalian amalkan dari ilmu yang kalian miliki. Kita ambil contoh saja kemarin hari Jumat. Masih ingat gak kira-kira materi yang disampaikan oleh imam atau khotib? Masih ingat? Itu ada ilmunya itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita sudah amalkan apa belum? Dan itu nanti akan Allah tanya pada yaumul qiyamah. Kalau bahasa kita mungkin, ilmu kita ini sudah amat sangat banyak. Kita tahu A, tahu B, tahu C, tahu halal, tahu haram, tahu baik, tahu yang tidak baik. Maka pertanyaannya nanti, apa saja yang sudah kalian amalkan dari ilmu yang kalian miliki, yang kalian pelajari. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, ciri atau tanda orang punya ilmu atau tanda seseorang itu bermanfaat atau tidak ilmunya, maka
Pertama, dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Satu. Yang kedua, kata Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab Hilyatu Talibin Ilmi, bahwa ciri orang yang ilmunya berguna, ilmunya bermanfaat, atau dikatakan dia punya ilmu, karahiyatut tazkiyati wal madahi wa takabbari anil khalqi. Jadi dia semakin rajin belajar, maka dia semakin tidak senang dengan pujian. Wal madahi, semakin gak senang juga dengan sanjungan manusia. Bahkan dia gak bersombong diri di hadapan orang yang mungkin belum punya ilmu. Ini penting untuk kita ini, karena biasa penyakit kita yang sudah punya ilmu, apalagi mungkin kita sudah kuliah A, kuliah B, selesai S1, selesai S2, belum kata orang kita ini hebat, kata orang kita ini bisa, kita ini mampu. Pujian amat sangat banyak, bahkan pujian itu kita haramkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Muawiyah radhiyallahu anhu, iyyakum wattamaduha, jauhilah oleh kalian sifat suka senang dipuji. Kenapa? Fa innahu dhammu, karena dengan dipuji-puji itu seakan-akan kalian disembelih. Disembelih, dipisahkan kepalanya dengan badannya. Artinya apa? Pujian itu satu sisi bisa memberikan semangat kepada seseorang, tapi satu sisi bisa mencelakakan seseorang. Pahala menuntut ilmu ini kan banyak, besar. Tapi gara-gara dia berharap pujian, maka boleh jadi pahala besar itu berubah menjadi atau hilang pahalanya karena pujian. Unsurnya awalnya barangkali dia berharap ikhlas, tapi gara-gara pujian menjadi riya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu pernah mendengar salah seorang sahabat lagi memuji sahabat yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah, waihaka, celaka kamu. Qata'ta unuqa sahibika, kamu lagi memutus leher saudara. Bahkan ada teladan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Ibnu Umar. Dia pernah mendengar salah seorang sahabat memuji sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Ibnu Umar ini mengambil pasir atau mengambil tanah dan disumpulnya, dilemparnya mulut orang yang memuji itu dengan pasir, dengan tanah. Orang komentar lah, ngapain kok disumpulin mulutnya? Ngapain dilempar pakai pasir mulutnya? Apa kata Abdullah bin Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin." Kalau kalian melihat orang yang suka memuji, fahtau fi wujuhihim turab, maka siramkanlah pasir ke mukanya. Tapi nanti habis pengajian jangan dipraktekkan ya, nanti bisa marah orang. Ini artinya apa? Pujian itu satu sisi berbahaya, satu sisi berbahaya, menghilangkan keikhlasan, menghilangkan pahala. Lebih-lebih lagi kita yang lagi belajar ini ataupun sudah belajar, kalau hanya berharap pujian dan sanjungan orang, maka kasihan banget kita habis biaya banyak,
habis waktu banyak, tapi hanya berharap pujian dan sanjungan manusia. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qasidin berkata, ketahuilah, kata beliau, bahwa kebanyakan manusia ini dalam kondisi binasa. Pertama apa? Kalau dia beramal, takut komentar orang. Nanti gak enak sama si fulan, gimana gak enak. Itu bisa gak maju-maju orang seperti itu. Yang kedua, kata beliau, ketika dia berbuat, beramal, dia berharap pujian dan sanjungan. Maka orang seperti ini pun juga, kata Imam Ibnu Qudamah, dalam kondisi celaka, dalam kondisi binasa. Dan orang yang berharap sanjungan dan pujian, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gak mungkin bersatu dalam hatinya keikhlasan plus pujian, sebagaimana gak mungkin bersatunya antara api dan air. Bahkan Imam Dunnun Al-Bisri gak mungkin dikatakan ikhlas orang yang berharap sanjungan dan pujian. Melakukan apapun itu, menuntut ilmu kah itu, berbuat A, berbuat C, kalau berharap sanjungan, maka gak mungkin dia dikatakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang biasa berharap sanjungan, berharap pujian dari manusia, biasanya itu ada penyakit tambahan yang muncul, yaitu penyakit ujub, membanggakan diri. Orang bilang, kamu hebat. Apa kata dalam hatinya? Oh, memang saya hebat. Itu namanya ujub. Orang memuji dia, oh hebat ini, kalau hebat banget Ustaz ini, kalau ceramah memukau. Apa kata dia? Memang hebat kok saya. Itu namanya ujub. Dan ujub itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang membinasakan. Ada 3 hal yang membinasakan. Pertama, bakhil. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ujub, membanggakan diri. Dan orang yang ujub, biasanya dia sombong, biasanya. Tapi gak semua orang ujub itu sombong. Tapi orang sombong biasanya sudah pasti ujub. Orang sombong itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menolak nasihat-nasihat positif orang lain. Itu ciri orang sombong seperti itu. Dia menolak nasihat-nasihat positif dari orang lain. Dia menolak kebenaran. Dan dia meremehkan orang lain. Biasakan kita yang sudah punya titel, punya pangkat, punya posisi, kemudian kita punya anak buah, punya karyawan, mulailah kita bertingkah untuk merendahkan mereka. Ini akibat sering berharap pujian dan sanjungan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Muslim, la yadkhulul jannata, gak akan mungkin seseorang bisa masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, manakala di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarrah. Jadi gak boleh kita menolak kebenaran dan gak boleh kita meremehkan siapapun itu. Nah, ikhwani wa akhwati billah, Bapak Ibu Allah muliakan, itu yang kedua. Jadi ciri orang yang berilmu, ciri ilmunya itu berguna, manakala semakin bertambah ilmunya, dia semakin tidak berharap sanjungan dan pujian manusia. Yang ketiga,
Kata Fadilatul Syekh, ciri-ciri orang yang berilmu, ciri-ciri ilmu seseorang itu ada berguna. Takatsuru tawadu'ika kullama isdatta ilman. Semakin rajin kita mengaji, semakin sering kita hadir di majelis ilmu, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi kuliah kita, maka semakin tawadhu kita kepada manusia. Nah, ini penting di posisi seperti ini. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tawadhu. Dulu orang tua kita mengatakan, jadilah kalian seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin berilmu, semakin tawadhu. Semakin bertambah harta, semakin bertambah posisi, semakin merunduk, semakin rendah hati. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama pada abad ke-8, mengatakan, wa ahlul ilmin nafi', pemilik ilmu yang berguna itu, kullama izdadu fi hadzal ilmi, setiap bertambah ilmunya, izdadu tawadhu'an lillahi wa khasyah, maka semakin bertambah ketawadhuannya dan semakin bertambah pula ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tafsir ketika menafsirkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama, orang berilmu. Jadi orang berilmu ini, para ulama tafsir mengatakan minimal punya dua tanda. Pertama, dia menguasai ilmu tersebut. Yang kedua, dia takut kepada Allah. Kalau dia punya ilmu tinggi, kuliahnya tinggi, atau mohon maaf jabatannya tinggi, tapi nggak takut kepada Allah, nggak bisa dikatakan sebagai ulama. Ulama harus memiliki sifat takut kepada Allah. Nah, perhatikan nasihat Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Liqa'ul Bab Al-Maftuh tentang para penuntut ilmu. Nah, kita hari ini lagi belajar, lagi menuntut ilmu. Apa kata beliau? Ba'du tullabil ilmi al-an, sebagian para penuntut ilmu sekarang, ajfa minal a'rabi, lebih kaku dibandingkan dengan orang Badui. Apa mungkin kalau pernah pergi ke Madinah atau ke Mekah itu, di ujung-ujung itu kan biasa ada orang-orang Badui. Pernah ke sana gak, Pak? Pernah ketemu mereka gak? Itu memang sikap mereka tuh beda tuh. Cara mereka bergaul beda, bahkan cara masak mereka beda. Orang Arab Badui. Kalau bahasa kita mungkin, mohon maaf, bahasanya orang pelosok lah kalau bahasa kita, orang kampung kira-kira gitu. Jadi jauh dari keramaian mereka. Tapi orang Badui ini punya keistimewaan. Dulu banyak para sahabat itu yang bersyukur sekali kalau ada Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah. Karena Arab Badui ini polos orangnya, bertanya langsung gitu kan. Kalau para sahabat yang lain kan barangkali dia segan mau bertanya. Arab Badui ini saya pernah mendengar cerita dari Al-Ustaz Abdul Wahid Alwi, orangnya masih hidup. Jadi dia ini orang pertama yang mendapatkan beasiswa dari Indonesia, orang pertama orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari kerajaan Saudi Arabia, dari King Faisal pada masa itu. Nah, dia bercerita, saya lagi berkumpul
berkumpul dengan orang-orang kaya sedunia. Bahasa dia sedunia, Pak. Ada orang Amerika, pokoknya sedunia lah. Orang Arab yang kaya-kaya, yang terkaya, cerita siapa orang tercantik, siapa wanita tercantik di dunia. Masing-masing kita komentar, oh yang tercantik itu orang Lebanon, oh orang Palestina, oh tercantik itu orang Indonesia. Ternyata kata beliau itu, yang paling tepat adalah yang tercantik di dunia adalah wanita dari Arab Badui. Arab Badui, Pak. Jadi wanita tercantik di dunia orang Arab Badui. Nah, kata Imam Al-Utsaimin, para penuntut ilmu hari ini lebih kaku dibandingkan dengan Arab Badui. Apa diantaranya? La indahu basyasatun. Mereka ini kalau bergaul sama orang nggak menampakkan wajah ceria. Coba kita perhatikan nih, sudah punya ilmu, banyak belajar, tapi ketika bergaul sama orang malas untuk tersenyum. Nah, ini penyakit hari ini. Yang kedua, wala taslimun. Dia nggak mengucapkan salam. Andaikan mengucapkan salam mungkin untuk teman-temannya yang satu majelis, satu ustadz, satu pengajian. Bagi yang nggak ikut majelisnya mungkin nggak diucapkan salam. Nah, ini penyakit juga hari ini. Yang ketiga, wala tawadu'in. Dia nggak rendah hati, nggak tawadu kepada orang. Ibaratnya kalau dari sini ke sana ada orang sampai kiri sampai kanan, dia lurus saja, nggak tegur sama-sama orang lain. Ini penyakit para penuntut ilmu hari ini. Merasa punya ilmu barangkali, merasa sering ngaji barangkali. Bahkan kata beliau, bal ba'dun nasi kullama izdada ilman yazdadu kibran. Orang makin berilmu, makin sering ngaji, makin tinggi kuliahnya, kok makin sombong, kok makin membusukkan dadanya. Padahal kata beliau, wal alimu haqqan, para penuntut ilmu yang sebenarnya, huwallazi idza zdada ilman, setiap bertambah ilmunya, izdada tawadu'an, maka seharusnya bertambah ketawaduannya. Nah, kita mau praktekkan untuk kita semua ini. Lihatlah sikap kita dengan masyarakat. Kita yang hadir, yang aktif di pengajian, lihat sikap kita. Apakah kita semakin sering membusungkan dada, ataukah barangkali kita sering tawadhu di depan orang lain. Ciri orang berilmu adalah dia semakin tawadhu. Nah, ikhwani fillah yang Allah muliakan, tawadhu ini untuk ukurannya sederhana. Coba kita praktekkan nanti keluar dari masjid, atau mungkin katakanlah kita nanti keluar rumah, dari rumah keluar ke rumah lagi, keluar rumah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, tahu nggak kalian apa itu tawadhu? Kata dia, tawadhu itu kalian keluar dari rumah, ketemu siapapun itu, ketemu tetangga, ketemu orang yang lewat, maka Anda berkata dalam hati bahwa dia itu jangan-jangan lebih mulia, lebih baik daripada saya. Nah, ini ukuran orang tawadhu. Kita kan sering Allah uji dengan orang lain yang mohon maaf pekerjaan mereka barangkali jauh di bawah dibanding dengan kita, lewat depan kita. Kira-kira sikap kita gimana? Orang tawadhu itu keluar rumah, dia mengatakan, oh jangan-jangan si fulan itu lebih mulia daripada saya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i,
Disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, arfa'un nasi qadra, orang yang paling tinggi kedudukannya, man la yara qadrahu, ketika dia tidak menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia, kata beliau, adalah orang yang tidak menampakkan kemuliaannya. Kita ini baru kuliah, baru masuk kuliah, sudah dadanya sudah membusuk. Baru belajar, mungkin kitab baru sekian lembar kita belajar, belum selesai satu kitab, kita sudah mulai menampakkan kemuliaan kita. Imam Syafi'i berwasiat, orang mulia itu enggak perlu menampakkan kemuliaannya. Orang tinggi itu enggak perlu menampakkan ketinggiannya. Yang terakhir, jamaah Allah muliakan, ada teladan besar, teladan berharga dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana ungkapan Yahya bin Mu'ain, kata muridnya, aku pernah bergaul bersama Imam Ahmad selama 50 tahun. 50 tahun gak sebentar, Pak. Dan aku belum pernah melihat Imam Ahmad ini menyombongkan diri terhadap kebaikan yang dia miliki. Imam Ahmad ini orang besar. Dia juga keilmuannya gak bisa tertandingi. Orang hebat sekali, orang alim, punya ilmu, dihormati oleh penguasa bahkan. Tapi dia gak pernah menampakkan, gak pernah menyombongkan kebaikan yang dia miliki. Bapak Ibu Allah muliakan, jadi kesimpulannya kita belum dapat 3 ini, bahwa tanda orang-orang yang berilmu atau tanda seseorang itu ilmunya berguna, maka 3. Lihat dalam diri kita masing-masing. Pertama, diamalkankah ilmu yang dia miliki? Yang kedua, dia semakin tidak senang dengan pujian dan sanjungan dan tidak bersombong diri di hadapan orang yang belum berilmu. Yang ketiga, semakin banyak dia mengaji, semakin sering dia di majelis ta'lim, maka dia semakin tawadhu di depan orang lain. Mudah-mudahan 3 tanda ini Allah mudahkan kita untuk memilikinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang mau disampaikan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Kita mau belajar zaman sekarang ini orang semakin belajar ilmu agama yang makin kuat, tapi bicaranya menyakitkan, gerak-gerik yang menyinggung. Kadang-kadang kita agak gimana kata ilmunya? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Dari ilmu yang simpan beda. Memang menyampaikan tadi karena kita adalah kita selalu mencari ilmu walaupun kedua saya hanya rasanya ingin banget kalau kita ada tokoh-tokoh itu bahwa mungkin sebagaimana hadis karena Al-Quran itu mungkin lebih menyampaikan kuat dibandingkan ada tokoh-tokoh ada kita juga belum. Yang kedua ada suatu yang jadi dulu dan terus tidak ada sesuai yang itu, ada sesuatu dan tidak ada model itu yang ada di tempat ada.
ini tadi menyampaikan beberapa hal, orang yang semakin ingin sombong, begini itu, berarti satu guru-guru yang mengajarkan perlu dikoreksi. Yang garis bawah adalah ketika kita berpendapat, jangan juga menyakiti orang lain. Hanya makin kuliah, sombong. Ini berarti kita ikut juga menanamkan kebencian, menanamkan ke hati kita sudah merasa juga menilai orang lain. Aspeknya mungkin ya, semakin kita makin ilmu, ya, coba bagaimana jangan sampai kita sombong, tapi jangan sampai mengatakan orang yang ilmu adalah sombong. Ujian kita dalam suatu gaya juga bahwa di sekolah-sekolah itu memang diberikan ujian di luar jabatan. Ujian tersebut dalam rangka memberi motivasi, bukan berarti ujian kita, tetapi ujian harus maknanya. Jangan sampai nanti kita sampai rumah puji istri, puji anak sih, makanya kita bukan. Jadi artinya ujian itu diberikan kepada siapapun dalam rangka untuk motivasi, bukan untuk tetap tapi dalam keadaan yang benar. Jadi saya tadi menyimpulkan satu bahwa ilmu itu sebagai dasar kita bekerja untuk mengelola dunia. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, seharusnya kita mempunyai banyak manfaat bagi banyak orang. Jikalau di antara kita demikian, maka kita mungkin bisa berjemaah. Jika memungkinkan ada tidak, masih kita tidak menerima. Memang benar Ustaz, ini fenomenanya banyak orang-orang berilmu itu seolah-olah di kacamata kita mereka sombong. Tapi juga banyak orang yang punya ilmu lebih dulu lagi. Jadi artinya kita jangan sampai kita hanya ini ulang ya. Kita kadang-kadang melihat orang yang punya ilmu sombong itu bukan kita kan. Tapi banyak juga orang yang punya ilmu lebih semua lagi. Artinya kita juga tidak boleh hanya lihat orang itu seolah hal tinggi terus sombong. Ulang ya. Seolah orang tinggi itu mungkin dokter, mungkin alim, seolah harus sombong. Tetapi ada juga banyak orang di mana kita yang tidak punya ilmu sombong. Di bawah mana itu sebetulnya nggak bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait masalah akhlak memang untuk kita semua ya, para penuntut ilmu. Secara akademisi tadi dicontohkan dia mungkin katakanlah SMA, S1, S2 dan seterusnya. Tapi perkataannya mungkin nggak membuat kita nyaman, tersinggunglah ya. Kebijakannya seakan-akan tidak berpihak kepada kebenaran. Memang ada salah satu kelemahan model pendidikan kita di Indonesia ini. Salah satu kelemahan di antaranya adalah belajar itu tidak dari tangga pertama, tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya apa? Kita belajar itu dari ilmu dulu, bukan adab dulu. Ini diantaranya apa ya? Diantaranya. Jadi ulama zaman silam itu mengajarkan kepada kita sebelum ilmu itu adalah adab. Bahkan Abdullah ibn Mubarak berkata, aku belajar adab itu selama 30 tahun. Setelah itu aku belajar ilmu. Jadi adab ini awal daripada segala-galanya. Kalau kita dulu di kampung tuh masih ada sikap kayak gini. Jadi misalnya ada katakanlah santri yang pulang dari pondok ke kampung itu, pulang kampung begitu. Kita disuruh orang tua tuh nginap di rumah dia. Apalagi kalau ada ustadz pulang kampung, luar biasa itu. Santri dari pesantren pulang kampung, kita tuh disuruh menginap ke rumah dia. Bukan kita belajar abatasa 1, 2, 3, bukan. Tapi disuruh melihat akhlaknya. Gimana cara dia tidur tuh? Gimana cara dia makan tuh? Jadi di Padang juga katanya juga begitu. Jadi diajarkan orang itu dulu memahami adab, memahami akhlak sebelum kepada ilmu. Kalau kita kan enggak hari ini. TK sudah diajarin apa?
matematika, berhitung macam-macam gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang baik, tapi dasarnya kita kurang, basicnya kita ini kurang, akhlak kita ini kurang terbina. Langsung kita kepada ilmu. Nah, ini satu. Yang kedua, ada mungkin secara mendasar kita sampaikan sebuah hadis, satu saja di antara 3 hadis ini. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khaira. Siapa orang mukmin yang paling terbaik? Mukmin terbaik semua, insyaallah. Tapi ada mukmin yang terbaik. Siapa itu? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang muslim yang muslim di sekitarnya itu enggak terganggu oleh ungkapan lisannya dan gerak-gerik tangannya. Ini orang yang bagus, orang muslim yang bagus. Nah, kita bisa mengukur diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita ngomong sama orang, kira-kira gitulah. Kalau kita bikin kebijakan, kira-kira membuat orang menjerit apa membuat orang tersenyum? Kalau membuat orang tersenyum, nah kita masuk sini dia. Muslim yang terbaik. Tapi kalau kita membuat kebijakan, kalau kita berbicara masih menyinggung perasaan orang lain, maka mungkin ada yang salah di situ. Jadi sebenarnya ukuran orang berpendidikan itu bukanlah mereka yang secara akademisi S1, S2, S3, tapi lebih kepada pengamalan ilmu yang dia sudah dapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya, memang ulama seperti Imam Asy-Syafi'i berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Jadi ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Bolehkah kita mengkaji perkataan para sahabat? Boleh, harus. Bolehkah kita mengkaji perkataan para ulama setelahnya? Boleh. Jadi kaul-kaul para ulama itu boleh kita pelajari. Bahkan kaul-kaul ulama kontemporer ini pun boleh kita pelajari selama perkataan mereka itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prioritas kita, makanya kalau saya membaca di antaranya kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi, ulama pada abad ke-8 itu, beliau kalau ada satu masalah itu pasti pertama yang teratas adalah Al-Quran. Bla 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 bla. Setelah itu ketika Al-Quran itu ditafsirkannya dengan perkataan para sahabat. Biasanya yang muncul adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah itu muncullah hadis. Hadis juga ada tafsirannya, tafsiran hadis, maksud penjelasan hadis. Misalnya Rasulullah bersabda, kemudian Aisyah bertanya. Itu penjelasan-penjelasannya. Setelah itu ada qaul para ulama. Itu ulama-ulama yang keilmuannya sudah tidak kita ragukan lagi. Jadi nggak masalah Pak ya kalau kita mengungkap pendapat para ulama, dan mereka ini adalah orang-orang yang sudah diakui keilmuannya. Saya kira demikian ya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان